langsung saja kita persilahkan kepada Dr. Rini Safitri Daulay untuk mempresentasikan materinya. Terima kasih Ibu Dila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada IIK BPJS Ketenagakerjaan yang sudah mengundang saya pada siang hari ini. Kepada yang terhormat Ibu Ketua IIK Kanwil Sumbagut, Ibu Ira Hengki, dan juga Ibu Ketua IIK Medan Kota, Ibu Dr. Tri, dan semua ibu-ibu yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Izinkan saya share screen ya. Udah kelihatan ya, Bu ya? Kelihatan, Dok. Ya. Kelihatan, Dok. Baik, jadi pada siang hari ini kita akan sharing tentang pneumonia pada anak. Sebenarnya apa sih pneumonia itu? Jadi, yang dimaksud dengan pneumonia adalah radang pada paru yang disebabkan karena infeksi. Betulkah pneumonia itu menyebabkan kematian yang sering pada anak? Ya, benar. Ternyata pneumonia itu merupakan penyebab kematian tersering pada anak, terutama anak di bawah 5 tahun. Jadi di seluruh dunia ini diperkirakan sekitar 1,3 juta anak meninggal setiap tahun karena pneumonia. Jadi yang sedihnya setiap 30 detik satu anak di dunia itu meninggal karena pneumonia. Bagaimana sih cara penularannya? Jadi pneumonia itu ditularkan kalau misalnya ada penderita pneumonia yang batuk atau bersin, kemudian percikan air ludahnya itu dihirup oleh orang di sekitarnya, itu bisa menyebabkan tertularnya pneumonia. Dampaknya apa ada pneumonia pada paru itu? Jadi kalau sudah terjadi pneumonia akan menyebabkan peradangan yang menyebabkan kantong udara yang seharusnya berisi udara jadinya berisi cairan. Akibatnya karena kantong udaranya berisi cairan, tidak bagus pertukaran oksigen di kantong udara ini, sehingga pasiennya akan terjadi kekurangan oksigen. Etiologi atau penyebabnya apa aja? Jadi pneumonia ini bisa disebabkan karena virus, bisa disebabkan bakteri, dan juga bisa disebabkan oleh jamur. Penyebabnya banyak. Tetapi di Indonesia paling banyak penyebabnya adalah bakteri, yaitu Streptococcus pneumonia dan Haemophilus influenza yang tipe B. Faktor-faktor apa aja nih yang dapat meningkatkan risiko terjadinya pneumonia pada anak? Jadi kalau misalnya anak yang nggak diberikan ASI eksklusif, kemudian tidak mendapatkan imunisasi, gizinya tidak baik, berat badan lahirnya rendah, ini semua merupakan faktor risiko terjadinya pneumonia pada anak. Selain itu juga paparan polusi, baik itu asap rokok maupun polusi udara, serta kepadatan penghuni di dalam satu rumah kalau misalnya padat sekali, itu juga dapat meningkatkan risiko terjadinya pneumonia. Gejala klinisnya apa aja? Apa aja nih tanda-tanda pneumonia pada anak? Biasanya anaknya batuk, tapi tidak hanya batuk, sampai juga nafasnya cepat atau sesak nafas. Kemudian ada demam, lesu, anaknya nggak mau makan. Yang khas pada pneumonia itu adalah nafas yang cepat atau sesak nafas. Kemudian adanya tarikan dinding dada ke dalam. Kalau misalnya udah parah sekali, oksigen di tubuhnya udah kurang sekali, maka akan kelihatan bibir atau lidah anak itu akan warnanya menjadi biru. Kan biasanya kan bibir anak itu kan merah karena dia oksigennya udah kurang sekali sehingga bisa menyebabkan menjadi biru. Nah, karena tadi pneumonia itu yang khas adalah nafas yang cepat, maka ibu-ibu tuh sebenarnya bisa mengenali tanda pneumonia. Bagaimana caranya? Jadi kita dapat menghitung frekuensi nafas anak kita dalam 1 menit. Jadi ngitungnya harus dalam 1 menit ya ibu-ibu, nggak boleh misalnya 15 detik dikali 4, nggak boleh seperti itu. Jadi harus benar ngitungnya 1 menit, terus kita lihat berapa itu dalam 1 menit frekuensi pernafasannya. Dikatakan nafasnya cepat, kalau pada bayi kurang dari 2 bulan, frekuensi nafasnya itu lebih dari 60 kali per menit.
Sedangkan pada anak 2 bulan sampai 1 tahun dikatakan nafasnya cepat kalau lebih atau sama dengan 50 kali per menit. Dan pada anak 1 sampai 5 tahun kalau lebih dari 40 kali per menit, itu dikatakan nafas yang cepat. Kemudian adanya tarikan dinding dada ke dalam, seperti gambar ini. Jadi kalau kita lihat anaknya itu dadanya itu legok ke dalam, itu berarti sudah ada tarikan dinding dada ke dalam. Kemudian imunisasi itu sangat penting karena imunisasi ini dapat mencegah pneumonia. Jadi kalau ditanya sebenarnya imunisasi apa aja sih yang bisa mencegah pneumonia? Banyak imunisasi yang dapat mencegah pneumonia. Di antaranya adalah imunisasi DPT untuk mencegah difteri, pertusis, dan tetanus. Dan juga HIV untuk mencegah infeksi yang disebabkan oleh karena Haemophilus influenza B. Selain itu imunisasi MR ataupun campak itu juga dapat mencegah pneumonia karena komplikasi dari campak ini dapat menyebabkan terjadinya pneumonia. Kemudian imunisasi yang lain adalah imunisasi pneumococcus atau PCV. Ini juga sangat penting dalam penghindaran terjadinya pneumonia. Kalau anak sakit pneumonia, apa bisa sembuh? Pneumonia bisa disembuhkan dengan penanganan yang segera dan tepat. Karena tadi paling banyak penyebabnya adalah bakteri, maka pengobatan utamanya adalah pemberian antibiotik. Kalau misalnya pneumonia-nya sudah berat sehingga kadar oksigen di dalam tubuh anak tersebut sudah kurang, berarti kita perlu memberikan suplementasi oksigen sesuai dengan keadaannya. Dan yang harus dipastikan bahwa karena nafasnya cepat, otomatis itu asupan dari mulutnya akan berkurang. Sehingga kita harus pastikan anak tersebut tidak dehidrasi, tidak kurang cairan. Kalau pneumonia tidak diobati dengan baik, apa akibatnya? Nah, ini kalau pneumonia-nya nggak diberikan obat, maka bisa terjadi pneumonia yang berat, sehingga dapat terjadi komplikasi. Bahkan pada keadaan yang sangat berat, pneumonia dapat menyebabkan kematian. Manakala ada gejala pneumonia, apa nih yang harus dilakukan? Ya, kita harus segera membawa anak kita ke dokter. Boleh di mana aja. Boleh di puskesmas, di klinik, ke rumah sakit, ataupun ke praktek pribadi dokter. Yang penting kita harus segera membawa anak kita untuk segera diperiksa. Kemudian oksigen. Oksigen itu perlu nggak sih untuk pneumonia? Jadi, karena penyebab kematian yang utama pada pneumonia karena kekurangan oksigen, maka oksigen perlu diberikan pada anak dengan pneumonia yang memang kadar oksigennya sudah rendah. Bahkan kalau misalnya pneumonia-nya itu udah sangat berat, itu anak tersebut kadang-kadang memerlukan bantuan alat bantu nafas. Misalnya seperti sampai memerlukan ventilator, dirawat di ICU anak, dan lain sebagainya. Jadi pencegahan pneumonia itu sangat penting. Yang pertama tadi udah kita sebutkan, yaitu pemberian vaksin. Jadi dengan diberikan vaksin, kita harapkan daya tahan tubuh meningkat sehingga dapat mencegah kejadian daripada pneumonia. Kemudian tak kalah penting adalah mencuci tangan pakai sabun. Kedengarannya sepele ya ibu-ibu, tapi sangat penting. Karena kalau kita mencuci tangan dengan sabun, maka kemungkinan tangan untuk terkontaminasi bakteri itu lebih rendah, sehingga kemungkinan tertular juga lebih rendah. Juga penting untuk menciptakan lingkungan yang bebas polusi. Jadi bebas asap rokok, bebas dari asap kendaraan, sehingga lebih baik. Kemudian ini contoh kasus, misalnya Khalif, namanya samaran, anak usia 10 bulan, awalnya sih cuma batuk pilek aja, tapi kemudian dia sampai sesak nafas. Jadi kalau misalnya nafasnya udah cepat, itu kan udah bisa kita diagnosis pneumonia. Kira-kira apa faktor resikonya pada anak ini? Ternyata ayahnya adalah perokok, dan imunisasinya ternyata tidak lengkap. Jadi sayang sekali karena ini semua sebenarnya bisa dihindari. Seandainya ayahnya tidak merokok atau imunisasi Khalif lengkap, itu bisa mencegah terjadinya pneumonia.
Kemudian rumah yang bebas asap rokok dan polusi udara dalam rumah dapat mencegah terjadinya pneumonia pada anak. Jadi kalau kita bicara polusi, sebenarnya polusi itu bukan cuma di luar rumah aja. Kita kan kalau polusi yang lebih sering kita anggap polusi itu misalnya asap kendaraan, asap pabrik, misalnya seperti itu. Tapi ternyata di dalam rumah kita pun bisa terjadi polusi. Jadi dari mana aja? Asap rokok, misalnya ada anggota keluarga yang merokok, atau asap dapur ketika kita memasak, ventilasi yang tidak baik, misalnya bau cat rumah, adanya pengharum ruangan, bulu-bulu hewan peliharaan, itu semua dapat menyebabkan polusi udara di dalam rumah. Yang penting adalah segera kenali tanda kekurangan oksigen pada anak. Karena kekurangan oksigen ini merupakan penyebab kematian utama anak dengan pneumonia. Jadi apa aja tanda-tanda anak tersebut udah kurang oksigen? Kalau nafasnya cepat, tadi kita udah tahu ya bagaimana cara menentukan nafas cepat atau tidak. Jadi kita hitung frekuensi pernafasan anak dalam waktu 1 menit. Kemudian kita lihat ada tarikan dinding dada ke dalam atau tidak. Dan sekarang kan ini kita udah karena adanya pandemi COVID-19 kita udah sering melihat alat ini ya, pulse oximetry untuk melihat saturasi, menilai kadar oksigen pada anak. Itu biasanya kalau misalnya pada anak usia 2 bulan sampai 5 tahun, kalau kadar oksigennya kurang dari 92%, itu berarti sudah terjadi kekurangan oksigen. Sedangkan kalau pada bayi, kalau misalnya kurang dari 95%, kita udah bilang anak tersebut kurang oksigen, jadi perlu diberikan oksigen. Kemudian kan sering ya sekarang itu terapi inhalasi atau terapi uap. Sebenarnya diperlukan tidak ya pada pasien dengan pneumonia? Biasanya terapi uap atau terapi inhalasi ini tidak diperlukan pada pasien dengan pneumonia, kecuali misalnya pneumonia dengan keadaan khusus. Misalnya pneumonia pada anak-anak dengan gangguan neurologis misalnya anaknya nggak sadar atau yang lain, itu perlu diberikan terapi uap. Kemudian ultraviolet. Jadi sebenarnya kalau kita berjemur di bawah sinar matahari, pneumonia anak bisa sembuh nggak sih? Jadi sinar ultraviolet tidak menyembuhkan pneumonia karena kan tadi penyebab utamanya adalah bakteri dan bakterinya itu tidak mati dengan dijemur di bawah matahari. Oleh karena itu, karena penyebab utamanya bakteri, maka pengobatan pneumonia yang utama adalah pemberian antibiotik. Tapi sinar ultraviolet ini atau berjemur di bawah matahari sangat bermanfaat untuk tubuh. Kenapa? Karena dapat membantu produksi vitamin D3. Jadi dikatakan vitamin D ini sangat penting untuk daya tahan tubuh. Sehingga apabila kadar vitamin D pada tubuh anak itu baik, maka otomatis daya tahan tubuhnya juga baik. Kalau dulu kan kita kenalnya vitamin D cuma untuk tulang aja, untuk kesehatan tulang. Tetapi ternyata selain untuk kesehatan tulang, vitamin D itu sangat penting untuk daya tahan tubuh. Kemudian virus corona dan pneumonia, apakah ada hubungannya? Nah, ternyata virus corona ini merupakan salah satu virus yang dapat menyebabkan sakit pneumonia. Jadi virus corona ini tidak hanya berat pada dewasa, pada anak juga dapat menyebabkan terjadinya pneumonia. Meskipun sebagian besar COVID-19 pada anak biasanya ringan. Kemudian anak dengan pneumonia itu wajib nggak sih dirawat inap? Tergantung kondisinya. Kalau misalnya kadar oksigennya udah rendah sekali, anaknya bibirnya sampai biru, lidahnya biru, berarti oksigen di tubuhnya sangat kurang. Berarti anak tersebut perlu pemberian oksigen sehingga perlu untuk dirawat inap. Kemudian kalau misalnya infeksinya tinggi, jadi ketika dilakukan pemeriksaan darah, itu darah putihnya ternyata sangat tinggi, misalnya di atas 15.000, maka diperlukan pemberian antibiotik secara injeksi. Karena kita harapkan kalau pemberian secara injeksi, responnya lebih cepat daripada antibiotik yang dimakan.
Kemudian kalau misalnya pasiennya sampai dehidrasi, kurang cairan, karena anaknya sesek, jadi dia tidak bisa makan dan minum, sehingga pasiennya dehidrasi, berarti itu perlu untuk dilakukan rawat inap. Atau anak dengan penyakit penyerta yang lain. Kemudian X-ray dada, apakah perlu dilakukan? Jadi kan kita tahu ya kalau misalnya pasien-pasien dengan pneumonia itu sering yang di ronsen. Nah, ronsen ini perlu dilakukan untuk melihat ada kelainan atau ada komplikasi atau tidak pada anak tersebut. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini kan harusnya ini paru kanan, ini paru kiri, yang di tengah ini jantung. Karena parunya isinya udara, harusnya sampai bawah dia hitam. Tapi kan di sini putih. Nah, ini berarti infeksinya sudah cukup berat. Kemudian zinc, vitamin C, dan vitamin D apakah dapat diberikan? Jadi zinc, vitamin C, dan vitamin D itu bermanfaat untuk daya tahan tubuh. Meskipun bukan merupakan obat rutin yang diberikan pada anak dengan pneumonia, tetapi dapat diberikan pada anak dengan pneumonia. Oke, jadi kemarin nih pada tanggal 12 November kita baru merayakan World Pneumonia Day. Kita harapkan dengan kita mengetahui apa itu pneumonia, tahu faktor resikonya apa saja, dan bagaimana cara pencegahannya, kita harapkan pneumonia ini dapat lebih diatasi. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada dokter ini yang atas pemaparan materi yang luar biasa ya dok ya. Tentunya ini juga sangat bermanfaat bagi kita semua ya ibu-ibu ya. Nah, kita punya waktu 10 menit ini Bu. Di sini kami akan membuka sesi diskusi atau tanya jawab. Bagi ibu-ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan Ibu. Ada yang ingin bertanya, Ibu? Silahkan. Dipersilakan, Ibu. Ada yang Saya Ibu, Mbak. baik, Ibu Hira Hengki. Dipersilakan, Ibu, untuk pertanyaannya. Karena sayang ya waktunya. Makanya saya dari tadi udah penasaran gitu. Dok, gini, tadi saya melihat kalau nggak salah satu gejalanya itu ada kayak sesak nafas gitu. Nah, kalau soalnya anak saya itu ada sih kayak sesak nafas gitu, tapi dia ada juga kata dokter itu gastritis gitu. Jadi kayaknya agak-agak bias gitu, maksudnya agak-agak mirip gitu kan dok. Nah itu kalau misalkan kita periksa ke dokter itu permintaan tindakan seperti apa? Misalkan harus lab apa gitu untuk kita yakin kalau itu bukan termasuk radang paru-paru gitu dok. Ya. Terima kasih Ibu Ira. Jadi kalau misalnya pada pneumonia itu biasanya gejalanya ada batuk, kemudian sesak nafas, kemudian ada batuk ya dok? Selalu diikutin batuk apa? Oh gitu. Iya, karena kan dia di saluran nafas ya Bu ya, jadi selalu ada batuk, ada demam, dan ada sesak nafas apabila sudah berat. Tetapi ternyata batuk ataupun nafas cepat itu tidak hanya disebabkan oleh karena kelainan paru. Jadi contohnya seperti Ibu Ira katakan, tadi kan anaknya Ibu didiagnosis gastritis gitu ya Bu ya. Jadi kalau pada penderita gastritis itu ada yang namanya kadang-kadang GERD, jadi gastroesophageal reflux disease. Jadi asam lambungnya itu yang harusnya berada di saluran makan naik ke atas, naiknya ke saluran nafas. Nah, pada beberapa pasien apabila terjadi hal seperti itu bisa juga terjadi batuk dan terjadi juga heartburn, istilahnya seperti nyeri dada dan kadang-kadang seperti sesak nafas gitu. Jadi mungkin untuk memastikan secara mudah kita hitung dulu frekuensi nafas dalam 1 menitnya Bu. Kadang-kadang sesak, tetapi dia sebenarnya hitung frekuensi pernafasannya normal. Jadi mungkin kita hitung dulu frekuensi pernafasannya. Apabila frekuensi pernafasannya itu memang lebih cepat, ya berarti ya kita curiga ke arah pneumonia. Tetapi kalau normal,
Berarti kemungkinan penyebabnya bukan karena masalah di saluran nafas, mungkin seperti itu, Bu. Dan mungkin kalau misalnya gastritis itu biasanya anaknya biasanya remaja ya Bu ya, karena kan remaja itu biasanya baik remaja perempuan atau remaja laki-laki itu makannya kadang-kadang tidak teratur, atau bahkan udah ada yang diet-diet, maksudnya pengen slim atau dan lain-lain gitu. Jadi biasanya lebih sering terjadi itu pada anak-anak yang remaja. Sedangkan kalau misalnya pneumonia ini lebih sering terjadi pada anak kurang dari 5 tahun. Jadi pada anak-anak yang lebih kecil, seperti itu. Terima kasih. Makasih dok. Ya. Cukup Ibu Ira? Nah, cukup sih. Sebenarnya masih penasaran, cuma saya ngasih kesempatan ibu-ibu yang lain. Baik, terima kasih Bu Ira dan dokter ini. Baik, untuk ibu-ibu yang lain, masih ada yang ingin bertanya Ibu? Ya Ibu, saya ada beberapa pertanyaan ini. Oh, baik, kepada Ibu Devi ya Bu ya, dari KCP Palas. Silakan Ibu untuk pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya Ibu. Dokter, saya mau bertanya ini mengenai tadi pencegahan untuk anak yang pneumonia itu adalah salah satunya diberikan imunisasi. Nah, itu usianya mungkin masih di balita gitu ya, Dok ya. Nah, seandainya itu mungkin pada saat itu mungkin orang tuanya tidak lengkap. Dan usia anak itu mungkin usianya udah masa usia sekolah. Kira-kira apa yang harus dilakukan orang tua untuk mencegah terjadinya pneumonia tersebut? Mungkin kayak ini ya dok, kayak tadi gejala-gejalanya batuk, demam, kemudian sesak nafas ya dok. Hampir rata-rata kan kayak misalnya anak sakit itu kan sama gejalanya seperti itu. Nah, ada yang misalnya ada pemeriksaan itu ternyata dia sakit DBD, sakit ini. Nah, itu cara membedakannya dia itu nanti lebih spesifiknya ke pneumonia itu apa ya dok ya? Mungkin itu aja dok, terima kasih. Iya. Terima kasih Ibu Devi. Jadi seperti tadi udah dipaparkan bahwa yang paling penting untuk pencegahan terjadinya pneumonia adalah pemberian imunisasi. Nah sekarang masalahnya gimana nih ya kalau ternyata imunisasi anaknya nggak lengkap. Prinsipnya imunisasi itu bisa dikejar, bisa dilengkapi, bisa di catch up. Kecuali misalnya imunisasi rotavirus. Imunisasi rotavirus itu adalah imunisasi untuk mencegah diare yang disebabkan oleh karena rotavirus, itu dia ada usia tertentu. Sesudah usia di atas itu udah nggak bisa lagi. Tetapi imunisasi yang lain itu bisa dilengkapin. Jadi contohnya misalnya anaknya usia 5 tahun, tapi belum pernah mendapat imunisasi DPT misalnya. Itu bisa diberikan karena sebenarnya kan seperti imunisasi itu ada yang kita sebut dengan imunisasi dasar dan juga ada imunisasi lanjutan. Contohnya DPT untuk mencegah difteri, pertusis dan tetanus itu kan dia diberikan imunisasi dasarnya pada saat usia 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Tetapi dengan seiringnya waktu angka protektif atau perlindungan daripada vaksin itu akan berkurang dengan seiringnya waktu. Oleh karena itu perlu diberikan imunisasi booster istilahnya. Imunisasi untuk meningkatkan lagi kadar proteksinya. Jadi imunisasi booster untuk DPT itu bisa diberikan pada usia 18 bulan dan juga 5 tahun. Nanti diulang lagi ketika usia sekolah. Jadi prinsipnya kalau misalnya emang imunisasi anaknya nggak lengkap bisa dilengkapi. Seperti itu mungkin ya Bu ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, jadi sebenarnya gimana sih kita mengetahui anak tersebut pneumonia atau enggak? Biasanya diawali dengan batuk, kemudian demam, kemudian nafas cepat, dan ada tarikan dinding dada ke dalam. Jadi kalau udah berat itu legok gitu, dinding dadanya legok ke dalam. Jadi itu tanda-tanda yang khas dan kadang-kadang ada pernafasan cuping hidung. Jadi kalau kita lihat hidungnya itu kembang kempis karena dia nafasnya cepat atau sesak nafas, mungkin seperti itu. Tapi mungkin seperti Ibu Devi tadi sampaikan juga kan memang biasanya kalau pada anak demam itu kalau kita lihat nafasnya cenderung kelihatan lebih cepat, tetapi lebih cepat tanpa adanya tarikan dinding dada ke dalam, biasanya seperti itu Bu. Jadi kalau misalnya dia pneumonia itu biasanya nafas cepat disertai dengan adanya tarikan dinding dada ke dalam, seperti itu mungkin Bu. Terima kasih. Baik, itu tadi jawaban dari dokter ini ya Ibu Devi ya. Bagaimana Ibu Devi? Cukup Ibu? Ya Ibu, terima kasih Bu Dokter ya atas penjelasannya. Baik, terima kasih Ibu Devi atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan terakhir, ada lagi yang ingin bertanya Ibu?
Baik, sepertinya belum ada ya dok ya. Izin dok, saya yang bertanya boleh? Ya, boleh, silakan Ibu Dila. Dokter, apakah benar seperti mitos-mitos yang beredar kata-katanya nih kalau anak-anak jangan dikasih AC, jangan dikasih kipas nanti bisa paru-paru basah gitu ya. Terus jangan dikasih AC nanti bisa radang atau apa gimana ya. Sebenarnya seberapa besar pengaruh AC ini sama kipas ini dok? Apakah AC dan kipas ini bisa menyebabkan pneumonia itu sendiri dokter? Dan satu lagi dok, beda dari kalau dari gejala, beda dari pneumonia dengan sesak nafas ini apa ya dok? Asma maksudnya dok. Itu aja, terima kasih dokter. Ya, baik. Terima kasih Ibu Dila. Jadi kan penyebab utama daripada pneumonia ini, terutama di Indonesia, adalah bakteri, adalah kuman. Jadi sebenarnya bukan AC atau bukan kipasnya, tapi mungkin kalau misalnya ruangan kamarnya itu, kamar tidurnya misalnya ventilasinya tidak baik, mataharinya tidak cukup, masuk ke dalam ruangan itu, kemudian AC-nya misalnya nggak pernah diservis, jadi debunya numpuk di filter gitu. Atau misalnya dalam satu kamar itu padat sekali sehingga kemungkinan terjadinya sakit lebih besar. Sebenarnya penyebab-penyebab itu yang menyebabkan kemungkinan terjadinya pneumonia atau infeksi paru pada anak itu meningkat. Jadi sebenarnya sih bukan AC-nya atau bukan kipasnya ya Bu Dila ya. Mungkin seperti itu. Nah, kemudian bagaimana nih kita membedakan apakah anak tersebut pneumonia atau asma? Nah, kalau pada pneumonia itu biasanya dia usianya kurang dari 5 tahun seringnya. Kemudian anaknya ada batuk, ada demam, kemudian ada frekuensi pernafasan yang meningkat, dan juga ada tarikan dinding dada ke dalam. Sedangkan kalau, dan itu dia biasanya kejadiannya baru sekali seperti itu. Sedangkan kalau pada asma itu biasanya ada batuk atau sesak nafas dengan karakteristik yang khusus. Contohnya apa aja? Batuknya atau sesak nafasnya lebih sering terjadi pada tengah malam atau pada subuh atau ketika bangun tidur. Kemudian pada asma itu batuk dan sesak nafasnya seringnya berulang. Jadi nanti ibunya bilang, iya dok ini anak saya batuk, sesek gitu kan. Nanti dikasih obat sembuh dok, nanti kumat lagi dok kalau kecapean. Jadi biasanya ada faktor pencetus. Apakah karena anaknya kecapean, karena makan yang banyak penyedap, misalnya banyak micin, itu juga merupakan faktor pencetus. Dan biasanya kalau misalnya pada asma, kalau misalnya sampai sesak nafas itu sering disertai adanya bunyi mengi. Jadi seperti ngik-ngik seperti itu gitu. Bu. Jadi kalau misalnya asma dia seringnya berulang, ada faktor pencetus dan biasanya ada riwayat alergi di keluarga. Mungkin seperti itu Bu. Terima kasih. Sedikit lagi dokter, kalau untuk anak kita yang misalnya terkena asma ringan, perlu nggak di rumah itu kita prepare alat uap itu dok, apa sih namanya? Nebulizer. Ya nebul, alat nebul dok. Nah, jadi asma itu kan kita bagi menjadi dua. Ada asma yang jarang, ada asma yang sering. Pembagian ini berdasarkan frekuensi kejadiannya dalam setahun. Jadi dikatakan asma yang jarang, kalau misalnya kurang dari 1 tahun itu kurang dari 6 kali batuk atau sesak nafasnya. Jadi kumatnya itu per 3 bulan misalnya seperti itu. Sedangkan kalau asma yang sering, misalnya dia setiap bulan ada batuk atau ada sesek, atau bahkan setiap minggu. Nah, dibedakan karena kalau misalnya dia asma yang jarang, pengobatannya hanya memerlukan obat pereda. Jadi kalau misalnya anaknya lagi batuk, kasih obat batuk. Lagi sesek, diberi nebulisasi dengan nebulizer, misalnya seperti itu. Sedangkan kalau asmanya sering, selain obat pereda, dia perlu obat inhaler yang diberikan setiap hari, obat pengendali untuk mengendalikan asmanya. Jadi kalau misalnya memang asmanya jarang, boleh aja di rumah untuk disediakan nebulizer, untuk kalau misalnya anaknya lagi kumat sesak nafasnya, bisa diberikan. Tapi harus diingat ya, Bu ya, kalau misalnya hampir setiap minggu atau hampir setiap bulan anaknya dinebu, berarti itu udah termasuk asma yang sering. Jadi mungkin dia perlu obat inhaler seperti itu mungkin. Ya, terima kasih Dila. Terima kasih dokter atas jawabannya. Baik, sepertinya waktu kita udah habis ya dokter ya. Dan masih ada nih Bu Agatha nanya, nggak apa-apa. Baik. Masih ada Bu Agatha. Dok, baik. Saya tanya juga dok, gejala untuk radang paru-paru ini apakah sama semuanya? Maksudnya dari
usianya, ataukah ada perbedaan gitu kan? Usia kan ada balita, batita gitu. Adakah perbedaannya, Dok? Apa sama semuanya seperti itu? Ya, terima kasih Ibu Ira Hengki. Jadi kalau misalnya infeksi paru-paru pada anak di bawah 5 tahun biasanya keluhannya itu hampir sama sih Bu. Jadi ada batuk, ada demam, ada sesak nafas, dan kemudian ada tarikan dinding dada ke dalam. Tetapi kadang-kadang pada anak remaja itu ada yang disebut dengan pneumonia atipikal. Jadi keluhannya batuk tapi nggak sembuh-sembuh, tanpa sesak nafas, tetapi ketika dilakukan pemeriksaan ronsen itu ronsennya jelek. Nah itu ada yang disebut dengan pneumonia atipikal. Itu obatnya berbeda untuk antibiotiknya, mungkin seperti itu Bu. Tapi secara umum kalau pada anak usia di bawah 5 tahun itu gejalanya sama Bu. Terima kasih Dok. Soalnya tetangga saya ada yang tadi menjurus ke gejala Oh, Ibu. Ini gitu Dok, orang tuanya saya kejar pertanyaan. Ya Dok, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Bu Ira Hengki atas pertanyaannya. Kepada ibu-ibu yang lain masih ada waktu. Ada yang ingin bertanya lagi, Bu? Ini Bu Agatha Tadi ini Bu angkat Agatha tangan, ya? reset. Oke, Ibu Agatha. Kepada Ibu Agatha kami persilahkan untuk bertanya pertanyaannya. Ya, halo, selamat siang Ibu. Bu Dokter, saya mau nanya, anak saya ini kan batuknya berulang terus, jadi kayak sampai lama. Batuk 2 minggu, sembuh 3 hari, batuk lagi. Batuk lagi 2 minggu, sembuh 3 hari, batuk lagi gitu. Saya mau tanya, apakah itu perlu kita kasih obat terus-terusan? Atau itu bahaya atau tidak? Kemarin diperiksa parunya katanya sih bersih, nggak ada apa-apa gitu. Apa itu termasuk yang tadi Ibu bilang yang batuk berkepanjangan itu? Baik, sepertinya pertanyaannya agak terputus ya, Dokter ya. Bisa dipahami maksud pertanyaannya, Dokter? Iya bisa Ibu Dila, mungkin saya coba jawab ya. Sinyalnya kurang baik, Dokter Ibu Agatha. Ya jadi kan kalau misalnya ada perlu ada pemeriksaan. Mungkin saya coba jawab dulu ya, Ibu Dila ya. Jadi kalau misalnya ada anak keluhannya batuk berulang, itu kan kita sebenarnya lebih khawatir ke arah alergi atau ke arah asma. Cuman harus dipaham, perlu obat nggak sih? Batuk itu sebenarnya adalah mekanisme pertahanan tubuh. Jadi kalau misalnya ada lendir atau ada benda asing di saluran nafas, otomatis refleks daripada tubuh kita akan batuk supaya saluran nafas kita itu bersih, misalnya dari asap, dari debu, ataupun dari lendir yang ada di saluran nafas. Jadi sebenarnya batuk itu baik loh, karena dia sebenarnya bantuin tubuh kita untuk menjaga saluran nafas kita. Tetapi jadi tidak semua batuk perlu diobati. Tetapi kalau misalnya batuknya sudah sampai mengganggu, batuknya sering sekali sampai kita dengar, aduh kesian banget sih nih anak batuk terus gitu. Atau misalnya batuknya sampai sesak nafas, batuknya sampai muntah, sampai nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Ya itu kan batuknya udah mengganggu, berarti batuknya perlu obat. Nah sekarang mungkin kalau misalnya seperti anaknya Ibu Agatha tadi, batuknya hilang timbul, kita harus menilai juga bagaimana faktor resikonya. Karena kalau misalnya pada batuk alergi ataupun asma, itu yang paling penting adalah pencegahan terhadap pencetus batuk. Apa aja yang paling sering bikin batuk? Pertama asap rokok, asap dapur, asap kendaraan, itu paling sering mencetuskan batuk. Kemudian debu, jadi di kamar tidur itu jangan sampai ada karpet, kalau pakai AC sebulan sekali filternya dicuci, jangan banyak mainan numpuk, jangan banyak baju gantung-gantung, karena itu bikin debu. Kemudian ada binatang peliharaan berbulu atau enggak di rumah, karena bulu-bulu binatang itu seperti kucing, anjing, burung, itu pun bisa menyebabkan pencetus daripada batuk juga.
Kemudian makanan, jadi coklat, kacang yang banyak penyedapnya seperti ciki, citos, citato, itu semua pun bikin iritasi saluran nafas juga, jadi bikin batuk juga. Jadi mungkin pertama dilihat dulu faktor-faktor pencetus batuk itu, kemudian dihindari. Apabila ternyata masih batuknya berulang juga, mungkin yang dipikirkan adalah ke arah asma, jadi batuk kroniknya itu karena asma, jadi mungkin bisa dibawa untuk berobat ke dokter. Mungkin itu Ibu Dila, terima kasih. Baik, kepada Ibu Agatha bagaimana Ibu? Apakah sudah cukup Oh iya, jawabannya? makasih. Ya, makasih ya, dokter ya. Baik, Makasih. Terima kasih. Adila, terima kasih makasih kepada Bu Dila. Terima kasih Ibu Agatha. Dokter izin saya baca kolom chat ya dok ya. Ada yang bertanya. Izin bertanya dok, apakah vaksinasi untuk mencegah pneumonia pada anak seperti vaksin polio, campak, jika ada sebaiknya diberikan pada usia anak berapa dok? Anak usia berapa dok? Ya, terima kasih Ibu Fajria. Jadi vaksinasi ini kan diberikan berdasarkan usianya. Contohnya kalau misalnya imunisasi campak. Campak itu biasanya diberikan pada saat usia 9 bulan. Kemudian nanti ada juga diberikan pada saat usia 15 bulan atau ulangannya ketika anak tersebut masuk sekolah. Jadi 6 tahun. Kemudian untuk mencegah DPT, difteri, pertusis, tetanus itu biasanya usia 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan itu untuk imunisasi dasarnya. Kemudian untuk ulangannya ataupun untuk boosternya itu pada saat usia 18 bulan ataupun 5 tahun. Demikian juga untuk vaksinasi polio. Jadi polio ini biasanya udah combo, jadi udah masuk ke dalam vaksin DPT, udah sekalian. Jadi biasanya kalau vaksin polio ini diberikan ketika anak baru lahir, kemudian 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, dan diulang lagi ketika usianya 18 bulan. Mungkin seperti itu. Ibu Dila, terima kasih. Maaf, masih mute kayaknya Ibu Dila. Baik, terima kasih dokter ini atas jawabannya. Baik, ada lagi yang ingin bertanya Ibu-Ibu? Sepertinya sudah tidak ada lagi ya dok ya. Baik, saya tutup ya Bu ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dokter ini atas sharing session hari ini.